Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala-galanya yang terbaik bagi kami semuanya. Kami siap pagi ini mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus Allah, bahwa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Semakin mengasihi dan didapati berkenan. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, kesulitan dan pergumulan. Kami sadar Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Sesungguhnya Tuhan sudah sedang akan terus mengalirkan kekuatan, penghiburan, kemampuan, dan semua yang ilahi dalam hidup kami. Lanjutkan rencana-Mu Tuhan. Lanjutkan karya-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Pakai kami semuanya. Berkati hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sebelum kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Kita akan melihat Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan cepat, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca, Bapak Ibu simak di Alkitabnya masing-masing. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang saya hormati, perikop Tuhan Yesus dicobai itu tidak hanya ditulis oleh penulis kitab Injil Matius, tetapi juga ditulis oleh penulis Injil Markus dan Injil Lukas. Jadi cerita ini ada di dalam 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, yang saya mau sampaikan pagi hari ini, kalau ayat 1 berkata Yesus dibawa ke padang gurun, ayat 1.
pasal 4 ayat 1. Kalau Yesus dicobai, Bapak Ibu pikirkan siapa saudara dan saya. Kalau Yesus bisa dicobai berarti Bapak Ibu dan saya pasti bisa dicobai. Coba bilang sama kanan kirinya, kalau Tuhan Yesus dicobai apalagi saya. Ya, nih, kalau Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, apalagi Bapak Ibu dan saya. Siapa kita? Yang saya mau sampaikan, iblis ya tidak takut ketemu Yesus. Kalau iblis tidak takut ketemu Yesus, iblis tidak akan pernah takut ketemu Bapak Ibu dan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi renungkan ini yang pertama Bapak Ibu. Sangat sederhana. Kalau Yesus saja dicobai, apalagi saya. Kalau iblis berani ketemu Yesus, berarti iblis berani ketemu kita. Amin. Tapi jangan Bapak Ibu bilang saudaramu itu adalah iblis. Bukan. Ayat ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda bagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan, kapan Yesus ini dicobai? Kapan Bapak Ibu Yesus ini dicobai? Kita akan tahu cerita ini dengan detail kapan Yesus dicobai. Maksud saya itu dalam kondisi yang bagaimana keberadaan Yesus secara rohani. Saya ajak Bapak Ibu lihat pasal sebelumnya. Mari kita lihat pasal sebelumnya, berarti pasal 3 Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 13, tapi kita langsung sampai ayat 17 saja. Ya, nanti di rumah baca Matius 3 ayat 13 ya, sampai 17. Sekarang kita lihat ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Tuhan Yesus itu dicobai. Yesus itu dicobai ketika baru mendapatkan sebuah promosi yang luar biasa. Di mana terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ini peningkatan kerohanian yang luar biasa. Tapi ingat, tidak akan pernah lepas dari sebuah serangan setan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, ingat baik-baik. Ini kebenaran Allah. Setiap kita, setiap gereja, setiap hamba Allah yang sudah malah sedemikian sungguh-sungguh itu rentan dengan setiap serangan setan. Saudara, setiap kali peningkatan itu datang, setiap kali saudara mendapat promosi dari Tuhan, saudara merasa semua baik-baik saja, kerohanian saudara sungguh-sungguh terhadap Tuhan, saudara harus hati-hati. Karena setan tidak akan pernah tinggal diam. Dan ini dicatat oleh sejarah gereja Bapak Ibu, bahwa setiap kali Tuhan bawa gereja itu di dalam puncak kejayaannya, itu berarti gereja itu harus super ekstra untuk rendah hati dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak, tinggal tunggu waktu untuk hancur, untuk lebur, atau
untuk terus. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah ketika seseorang itu melayani, maka jubah urapan itu Tuhan akan menghargainya. Tapi ketika dia tidak memiliki karakter Kristus, maka cepat atau lambat hidupnya akan hancur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Injil Matius pasal 4. Jadi kalau saudara merasa hidup pengiringanmu terhadap Tuhan itu biasa, saudara tidak akan pernah jadi incaran setan. Kalau saudara merasa ya sudah cukup pokoknya minggu ibadah, hari-hari biasa baca Alkitab, doa ya berdoa, ya sudah hidup itu begini saja. Gak usah terlalu berapi-api, gak usah semangat. Kalau itu adalah saudara, saudara tidak akan pernah didatangi oleh iblis. Karena iblis merasa bukan seperti ini yang harusnya menjadi musuhnya. Tapi begitu Yesus sudah mendapat sebuah promosi dan peningkatan secara rohani, maka setan tidak suka. Lalu setan mencoba Yesus dan berkata dalam ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Saudara, ini pencobaan iblis yang juga akan disampaikan untukmu dan untukku untuk mengingatkan siapa kamu itu. Kamu masih berdosa melayani Tuhan. Loh, kamu tuh hidupnya gak benar. Masih mau pegang mic, masih mau memuji, masih mau berdoa, masih mau menyembah Tuhan. Ini serangan setan kepada Yesus dengan berkata dan mengingatkan Yesus. Sesungguhnya kamu cuma anak Yusuf. Sesungguhnya kamu anak tukang kayu. Yesus, kamu gak layak menyandang predikat itu. Bagaimana sorga menyampaikan deklarasi, engkaulah anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Saudara, ketika iblis datang kepada kita, iblis akan membuat kita ragu bahwa kita ini siapa sesungguhnya. Saya bertemu seorang ibu yang berkata, aduh ibu ini gak bisa apa-apa nak. Ibu ini lemah, ibu ini aduh begini. Kayak kerupuk yang layu Bapak Ibu. Ayo kalau kerupuk itu layu mau dimakan gak? Tapi kalau renyah seperti yang kita terima setiap minggu kan dimakan enak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, saudara, ini yang seringkali setan ingin tanamkan. Sehingga ibu-ibu berkata dalam hidupnya penuh kelemahan. Oh tidak Bapak Ibu. Kalau kita anak Allah, kita harus perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita anak Allah, roh Allah ada di dalam kita, maka setan harus gemetar. Kalau saudara anak Allah, tubuhmu bait Allah, ada Roh Kudus, penyakit harus pergi dari hidupmu. Jangan salah ya, saya tidak bilang saudara gak bisa sakit. Jangan keliru. Saya gak bilang saudara gak perlu ke dokter. Tapi saya bilang saudara punya hak untuk mengalami kesehatan ilahi dari Tuhan. Di mana sakit penyakit tidak perlu menjadikan engkau bulan-bulanannya. Di mana kekurangan uang tidak boleh memperbudak saudara. Ya ada yang amin. Saudara harus keluar dan mengalami kemenangan. Saudara, hari ini ada banyak orang yang mengalami sebuah intimidasi, sebuah tekanan, sebuah pergumulan karena apa yang kita dengar, karena apa yang kita lihat, karena apa yang terjadi di sekitar kita. Hari ini banyak orang yang sampai berkata, saya menyesal. Kenapa negara ini sekarang seperti ini?
Aduh, kalau boleh bicara, saya akan sampaikan inspirasi, aspirasi saya. Aduh, keinginan saya kepada ya Bapak Presiden atau mungkin yang lain-lain. Karena ada ketidakpuasan yang sedang terjadi di mana-mana. Tidak cuma tentang masalah pajak, tidak cuma tentang masalah ekonomi, tidak cuma tentang masalah pendidikan. Percayalah Bapak Ibu, kalau saudara adalah anak Allah, Tuhan kasih kita kuasa. Amin. Dan dengan kuasa itu, kalau setan mempertanyakan, kalau setan menyerang identitas kita, kita tinggal berkata, mau apa setan? Saya memang anak Allah. Warga negara saya adalah sorga, bukan bumi ini. Apapun yang terjadi di bumi, aku percaya tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Coba bilang sama kanan kiri, aku adalah anak Allah. Amin. Tapi saudara lihat bodohnya setan. Saudara lihat bodohnya setan. Di satu sisi dia tahu ini identitasnya adalah anak Allah. Tapi yang diserang apa? Kebutuhan jasmaninya. Jadi jangan salah loh Bapak Ibu. Saya tahu setiap kita punya kebutuhan jasmani. Tapi ketika itu yang diserang, saudara harus bisa kuat. Lihat ayat 3. Balik ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis itu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan tidak hanya menyerang identitas saudara sebagai anak Allah untuk meragukan pemeliharaan Allah, untuk supaya saudara meragukan perlindungan Allah. Sekarang setan serang kebutuhan hidup saudara, supaya dengan kebutuhan hidup kita, kita dibutakan, bisa tabrak sana, tabrak sini, tubruk sana, tubruk sini, lompat sana, lompat sini. Stop semuanya. Karena Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, emangnya gua pikirin, yang penting janji Tuhan, Tuhan sudah memelihara. Janji Tuhan, Tuhan menyediakan. Janji Tuhan, Tuhan melindungi. Aku harus bekerja, aku tidak boleh malas. Saudara, iblis dalam bahasa Ibrani itu disebut Satan. Dalam bahasa Yunani, iblis disebut diabolos. Apa? Kalau ada karyawan suka bolos, jangan-jangan dia ngikuti diabolos. Banyak karyawan yang kayak begitu, capek, pengen bolos. Ingat, kata diabolos itu untuk setan. Jadi kalau suka bolos, jangan-jangan anak setan. Gampang Bapak Ibu. Makanya anak-anak yang sekolah jangan suka. Kalau suka bolos berarti jangan-jangan dia mulai terpancing oleh gerakan setan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat ya, Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sesuatu yang Tuhan tempatkan di hati saya. Dalam beberapa waktu kemudian kita akan mengalami kegerakan Allah. Dengar? Masih ingat? Masih ingat? Saya beritahu, tsunami terjadi di mana? Aceh. Itu kan yang lalu, buber tua. Tsunami terjadi di mana? Lalu imbasnya ditakutkan sampai Bapak Ibu tahu, setiap kali kegerakan rohani terjadi, harus ada manifestnya di bumi. Kalau tsunami alami itu terjadi, tsunami rohani sudah terjadi. Dan pada waktu saya membaca dan mendengar itu, saya berkata terima kasih Tuhan. Berarti yang Tuhan sampaikan kepada saya, itu saya tidak salah dengar. Kegerakan Allah sedang terjadi.
Kalau kegerakan Allah terjadi, saudara berdiri di mana sekarang? Saudara sembunyi? Jangan, tampillah dengan gagah perkasa. Dan katakan, tsunami yang terjadi itu menjadi bukti bahwa gerakan Allah yang besar akan melanda seluruh dunia. Amin. Saudara, Yesus sungguh-sungguh lewat peristiwa ini ingin menunjukkan kepadamu dan kepadaku bahwa kita adalah anak Allah. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1. Kecuali Bapak Ibu mau disebut anak setan, ya mohon maaf silakan. Tapi saya nggak mau lah. Ya karena Alkitab berkata kita anak Allah kok. Bahkan iblis itu loh tahu kalau Yesus anak Allah. Iblis juga tahu saudara anak Allah. Tapi iblis juga tahu kalau saudara temannya. Makanya jangan mau jadi temannya. Ya, temannya apa? Salah satunya. Ya tadi kalau sekolah suka, sekolah nggak mau belajar. Sekolah sukanya nyontek. Ya itu dia bolos. Kerja juga gitu, nggak pernah punya tanggung jawab. Saudara orang kerja itu bagiannya kan beda-beda. Loh kalau bagiannya keuangan ya urusannya uang. Kalau bagiannya gudang ya urusannya barang. Loh bagian barang minta pegang uang. Bagian uang minta pegang barang. Nggak bisa, dokter gigi ya pegangnya gigi. Oh dokter gigi pegangnya yang lain gimana Bapak Ibu? Ya. Nah kita lihat ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepadamu dan kepadaku. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jamak ya, tidak cuma satu. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Tapi setan tahu, setan kenal. Makanya yakinkan Bapak Ibu bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Roma 8 ayat 15. Kalau saudara adalah anak Allah, ya sudah atribut yang harusnya nempel, identitas itu ya itu yang kita punya. Jangan seperti di luar Tuhan ya. Roma 8 ayat 15. Apa Bapak Ibu? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapamu suka mengampuni. Bapa di sorga suka menyatakan kasih. Tuhan Yesus suka berdoa. Nah kalau saudara ngaku anak Allah, putra putri Allah, saudara nggak mirip, nggak mempel lah, saudara anak siapa? Saudara lihat anak-anak saya, kalau nggak mirip saya, ya mirip istri saya, gitu saja. Jadi kalau suatu hari anak-anak menunjukkan karakter dan sikap yang mungkin saya dan istri bertanya-tanya, tinggal saling tunjuk, kayak kamu atau kayak aku atau kayak kamu, tinggal begitu. Terkadang kita ini berdua heran, kok bisa ya kayak gitu? Saya kok rasanya enggak. Lah istri juga bilang, saya juga enggak. Loh kalau enggak dua-dua lah kayak siapa? Ya pasti kayak kita lah salah satunya. Cuma kita enggak mau ngaku. Atau kita, apa Bapak Ibu istilah anak sekarang? Jaim. Ya. Enggak mungkin anak-anak saya memper tetangga saya. Baik atau jelek ya mirip papa mamanya. Amin Bapak Ibu. Sudah jangan mengkambing hitamkan tetangga, saudara. Apalagi sampai kepada garis-garis yang di atasnya. Itu ada suami istri yang bertengkar itu gitu. Gini nih ya, turunan nenek moyangmu. Kayak gitu loh ngomongnya. Yang satu gak terima, enak kon ngomong, tutup mulutmu. Ini ngono persis emak engkongmu. Nggak selesai Bapak Ibu. Di sini nggak ada ya yang kayak begitu. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Jangan loh Bapak Ibu.
Tunjukkan kita ini anak Allah. Kalau anak Allah, kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Loh, anak Allah itu begitu. Gak ada anak Allah itu istilahnya apa? Turning back ya. Balik, gak ada. Harus maju, amin. Maju Bapak Ibu. Amin ya. Coba lihat kanan kiri, amin. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Ini anak Allah tapi loyo. Anak Allah itu nggak ada kamus loyo di dalamnya. Oh Pak, saya ini Bapak nggak ngerti sih. Bapak nggak ngerti. Suami saya itu Pak. Yang suami ya gitu, Bapak nggak ngerti sih. Istri saya itu. Anak-anak ngomong, Bapak nggak ngerti. Papa mama saya. Papa mamanya bilang, oh Bapak nggak ngerti anak saya. Putu saya itu. Stop semua ayo. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, lahir baru, jadi ciptaan baru, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Begitu Yesus diproklamasikan menjadi anak Allah yang kepadanya Allah berkenan, setan gak suka. Kenapa? Pada waktu saudara lahir baru, terima Tuhan Yesus, mengundang dalam hati, hidupmu mau sesuai firman. Saudara jadi ciptaan baru, hidupmu itu punya sesuatu yang spesial, yang iblis itu iri sama saudara. Apa saudara? Ada gambar Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ada ini loh, kuasa. Kuasa. Jadi jangan mau kalau disebut anak monyet. Jangan mau disebut anak babi. Jangan mau Bapak Ibu. Kita anak Allah. Amin. Iblis akan mempertanyakan, siapa kamu? Siapa engkau? Kok tampil begitu, kelihatan megah, begitu indah. Kamu tidak ngerti, seranganku akan lebih jahat. Percayalah, seperti Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Tetapi aku sesungguhnya adalah biji mata Tuhan. Coba yang hadir adalah biji mata Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah, saya tidak perpanjang lebarkan lagi, tapi kita lihat serangan yang kedua dari setan, iblis kepada Yesus. Apa serangan yang kedua? Ya, kita lihat ayat 5. Kita lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi iblis berpikir kalau masalah batu itu masalah di bawah. Mungkin Tuhan Yesus ini sudah bosen lihat hewan liar, lihat batu. Karena di padang gurun. Setan berpikir dengan membawa ke tempat yang lebih tinggi, Yesus pasti akan terpelanting. Nah, dibawalah Yesus lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, Yesus tahu tujuan setan supaya Yesus tidak rendah hati lagi. Pertanyaan saya, Yesus tahu bahwa kemasyuran, pujian, penyembahan, kehormatan hanya bagi Bapaknya. Roh Kudus berkata, setiap kali Roh Kudus dipuji, Roh Kudus akan memberikan pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus. Ini awal kejatuhan banyak hamba Tuhan. Yesus menolak yang namanya kemasyuran. Tapi banyak hamba Tuhan lewat medsos jadi termasyur. Terapa? Termasyur. Saudara, saya bukan berkata
semua hamba Tuhan yang tampil lewat medsos itu sudah tertipu oleh setan. Tidak, Bapak Ibu. Sebab hati mereka hanya Tuhan yang bisa mengujinya. Tapi kalau saya ditanya kenapa Bapak nggak pingin? Sudah banyak yang lain. Biar yang lain itu Tuhan yang akan menguji hati mereka. Karena lewat ini Bapak Ibu, di medsos itu Yesusnya menjadi lebih kecil. Nama si hamba Tuhan lebih termasyur di mana-mana. Sementara Yohanes Pembaptis berkata, dia harus bertambah besar, aku harus menjadi bertambah kecil. Begitu Yesus tampil dalam pelayanan, saya tanya selidiki Alkitab, kemana Yohanes Pembaptis? Namanya tidak dikenal lagi. Dia segera mundur, tetapi era pelayanannya digantikan oleh Tuhan Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis berkata, aku hanya jalan yang membuka pintu untuk kehadiran Kristus. Pertanyaan saya, hamba-hamba Tuhan yang banyak ini, Anda membuka jalan untuk Yesus atau jalan untuk gerejamu? Jalan untuk Yesus Kristus atau jalan untuk dirimu? Saya takut Bapak Ibu, ada banyak orang yang tanpa sadar dia sudah mencuri kemuliaan Allah. Saudara, karena Allah yang kita sembah itu luar biasa, kesembuhan terjadi itu biasa. Mujizat terjadi itu biasa. Yang heran itu Tuhan kita, Allah kita, bukan hamba Tuhannya. Kita ini gak bisa menyembuhkan Bapak Ibu, kita gak bisa melakukan mujizat. Tapi Tuhan sangat bisa. Makanya pujiannya dulu kan, betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Itu bukan hamba Tuhannya yang heran. Yesus kita yang maha dahsyat, maha besar, maha luar biasa. Jadi kalau ada hamba Tuhan sampai perkataannya itu menjadi rujukan padahal gak ada di Alkitab. Itu menurut saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Semua harus kembali pada Alkitab. Harus Bapak Ibu. Gak boleh tidak. Sebab pengalaman itu bisa berbeda-beda. Tapi Alkitab firman Allah harus dijunjung tinggi. Nah, sekarang saya mau sampaikan. Iblis takut gak kepada Yesus? Enggak loh, berani datang. Iblis takut gak kepada Bapak Ibu dan saya? Enggak. Tapi kapan iblis ini lari? Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kapan? Kapan? Ketika firman Allah keluar dari mulut Yesus. Kalau hidupmu penuh firman Allah, setan akan takut. Amin. Setan akan takut kalau saudara menghidupi firman Allah. Pendengaran akan firman membangkitkan iman. Tapi kalau yang saudara dengar bukan dari Alkitab, iman saudara dilemahkan. Dan saudara, iblis ini tahu bagaimana mengaktifkan dan membangkitkan pelayanan malaikat. Karena dia dulu juga malaikat yang akhirnya jatuh. Bahkan Alkitab berkata seluruh tubuhnya itu penuh dengan alat-alat musik. Sebab malaikat yang jatuh ini awalnya adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-6 itu. Iblis berkata apa kepada Yesus? Tapi dia korupsi ayatnya itu. Dia selewengkan ayatnya itu. Dia pingin menipu Yesus.
Loh, kalau Tuhan Yesus ditipu, apalagi saudara sama saya. Lihat ini. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Saudara, setan itu dengan pelayanan malaikat. Tapi banyak orang percaya nggak ngerti pelayanan malaikat. Bahkan ada yang tanya, loh Pak, malaikat itu masih ada tak Pak? Malaikat itu betul melayani saya. Nah ini ya, lihat ya. Setan coba ingin menipu Yesus dan mengutip ayat firman Tuhan. Tetapi ayat ini tidak diucapkan utuh. Hati-hati Bapak Ibu. Ada banyak hamba Tuhan yang akhirnya tidak melihat ayat Alkitab secara utuh. Nah, perhatikan ayat ini, kita akan lihat ayatnya yang utuh ya. Kita lihat dulu. Baca baik-baik. Ya, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Seolah-olah iblis berkata otomatis kok Yesus. Begitu kamu menjatuhkan dirimu, otomatis pelayanan malaikat akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus tahu ada satu bagian yang belum diucapkan oleh iblis. Kalau iblis mengutip Alkitab, kenapa dalam hidupmu sehari-hari saudara nggak pernah mengutip ayat Alkitab? Itu ironisnya, itu pertanyaannya. Yang saudara kutip adalah kata tetanggamu. Yang saudara kutip adalah katanya si A, katanya si B, katanya si C. Kutip ayat Alkitab. Kalau setan kasih sakit, Bapak Ibu tinggal bilang, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku, saya, istri, suami, anak sudah disembuhkan. Tanpa istri tahu malam tumpangi tangan. Seolah-olah dipeluk, tapi bapak-bapak berdoa mendoakan istrinya. Anak-anak juga begitu, tanpa anak-anak tahu. Bapak Ibu masuk ke kamarnya, Bapak Ibu tumpangkan tangan, ucapkan kata-kata berkat. Terhadap suami bilang, ini suami terbaik di seluruh dunia ini. Gak ada suami sehebat sebaik dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini istri yang terbaik di seluruh dunia. Gak ada istri yang sebaik ini. Karena yang Tuhan kasih itu terbaik bagiku. Gak usah bandingkan istrimu sama istri tetangga. Gak usah bandingkan suamimu sama suami orang lain. Gak usah bandingkan anak-anakmu. Nah coba papa punya anak itu kayak itu. Gak kayak kamu. Kayak kamu ini gimana. Gak perlu. Amin. Ayo lihat ayatnya di mana. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi mulai sekarang suka ngutip firman Tuhan ya. Mau? Jangan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bunyi satu ayat pun gak ada yang hafal. Tapi kalau cerita sinetron, waduh tersanjung 1 sampai 50 hafal. Kerinduan 1 sampai 120 hafal. Nggak tahu ada enggak sinetron kerinduan. Lihat ini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bagian mana yang setan sembunyikan dari Yesus? Ini loh. Ya. Diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi seolah-olah Yesus apa saja yang kau lakukan silakan. Tuhan akan setuju. Tidak Bapak Ibu. Yesus tahu di segala jalanmu itu. Dalam Mazmur 91 itu konteksnya harus ngikuti ayat-ayat sebelumnya. Yaitu jika kita berada di dalam isi hati Tuhan. Jadi jangan bertindak semaumu dewe. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini kurang ajarnya setan biar dia dengar. Kok bisa di segala jalan kita? Kok enak? Nggak seperti itu.
Ini adalah rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan. Kalau di luar rambu-rambu ini saudara menerjangnya, saudara berhadapan dengan Tuhan. Saudara tidak akan menjadi sahabat Tuhan tapi musuh Tuhan. Dan Yesus tahu itu. Yesus tidak mau itu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi setan itu tahu nggak pelayanan malaikat? Tahu. Bapak Ibu tahu nggak pelayanan malaikat? Harus tahu. Mari kita lihat versi pencobaan ini dari Lukas 4 ayat 9. Lukas 4 ayat 9 ya. Sebab di dalam Injil Matius ada kalimat yang kurang ditegaskan, tapi Lukas menegaskan dengan jelas. Lukas 4 ayat 9. Lukas 4 ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Jadi kota suci itu adalah julukan untuk Yerusalem. Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Terus. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi pelayanan malaikat itu ada dan nyata. Tapi Yesus tahu iblis engkau tidak berhak untuk membicarakan pelayanan malaikat. Karena itu Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, berangkat ke pasar. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus saya akan ke pasar. Tolong sekarang kirim malaikatmu untuk mendampingi dan menyertai saya. Begitu prakteknya. Masa Bapak Ibu kalah itu sama tukang kalau lewat mau bekerja sama patung dipamiti. Yang punya tanah saya mau lewat ya. Loh Bapak Ibu. Itu tukang bisa ngomong kayak begitu. Bapak Ibu harus lebih dari itu. Bilang Tuhan Yesus, tolong kirim malaikat-malaikatmu. Saya mau cuci-cuci. Supaya cucian ini cepat selesai. Setelah ini saya mau ibadah. Praktekan. Malaikat itu roh yang melayani. Oh Bapak Ibu sudah menghadapi ini stok sangat banyak. Aduh naik turun capek. Bilang Roh Kudus terima kasih. Karena para malaikatmu akan mendampingi aku. Aku harus bekerja ini naik turun. Supaya aku tidak terjatuh. Tidak tergelincir. Praktekan Bapak Ibu. Amin. Praktekan. Tapi jangan prakteknya begini. Tuhan Yesus tolong. Kirim malaikatmu. Untuk nutup mulut suami saya itu. Karena cerewetnya minta ampun. Gak akan berlaku. Gak akan berguna. Ya, kecuali tolong Roh Kudus. Bisikkan, kirim malaikatmu untuk membisikkan di telinga kanan dan kiri suami saya. Supaya dia lebih mencintai saya dan tidak melirik wanita lain. Boleh, gak apa-apa. Ya, boleh. Amin Bapak Ibu. Jadi pencobaan yang kedua. Setan ingin saudara lebih mulia, lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Lebih termasyur. Makanya dibawalah Yesus ke bubungan bait Allah. Kurang ajar setan itu. Saudara tidak diceritakan loh di sini. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus dibawa naik itu diterbangkan oleh Roh Kudus atau Yesus harus berjalan kaki. Orang habis puasa 40 hari loh. Saudara bisa bayangkan capeknya kayak apa? Lelahnya kayak apa? Harus jalan. Sempoyongan. Saudara jangan tanya, kenapa Pak? Yesus kok mau ngikuti perintahnya iblis? Bukan. Ini semua menjadi contoh teladan untuk Bapak Ibu dan saya. Bagaimana kita berjalan bukan taat sama iblis. Tapi bisa mengalahkan setan. Mengalahkan iblis. Supaya berkemenangan. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Pencobaan berikutnya. Yesus berkata kepadanya. Ayat 8 ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Bait Allah sudah tinggi. Dia pikir. Wah Yesus ini kayaknya harus dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Yang kelihatannya lebih puncak lagi. Lebih mulia.
supaya lebih merasa lebih terhormat. Setan itu sukanya begitu Bapak Ibu. Tidak dorong saudara supaya jungkel. Di sini tidak ada orang Jerman ya, jungkel ke belakang enggak. Tapi kayak didorong tambah maju, gereja tambah rame, tambah lancar. Tambah enak, tambah ini. Perpuluhan tambah banyak. Tambah ini. Kelihatannya, Tuhan bekerja luar biasa. Hati-hati. Setan itu pinter Bapak Ibu. Ya, dia licik. Lihat ini. Sekarang ya. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tadi Bu Yeni berdoa, Tuhan jangan sampai ada berhala yang tersembunyi dalam hidup saya. Selain Tuhan tidak ada yang boleh kita sembah. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hatimu, di situ hartamu. Saudara, Yesus disuruh menyembah. Yesus berkata, semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka ayat 10 berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Akhirnya dengan tegas, gak perlu negosiasi, gak perlu berkata-kata, gak perlu sopan santun kepada iblis. Akhirnya enyahlah iblis. Saudara lihat, wujud Yesus menjawab iblis itu dari pencobaan pertama, kedua sampai yang ketiga itu klimaksnya jelas. Ya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara, dalam hidup kita tidak boleh ada berhala. Anakmu bisa jadi berhalamu. Cucumu bisa menjadi berhalamu. Istrimu bisa jadi berhalamu. Suamimu bisa jadi berhalamu. Pekerjaanmu bisa jadi berhalamu. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini bisa menjadi berhala kita. Saudara, karena itu belajarlah untuk selalu berkata, Soli Deo Gloria. Bahwa segala-galanya milik Tuhan Yesus. Termasuk seluruh kehidupan kita. Anak-anak sering bilang, papa mama kan tidak selamanya ada di dunia. Saya tahu bukan mereka kurang ajar, tapi itu fakta. Saya bilang betul, papa mama tidak selalu ada di dunia. Tidak selamanya. Karena sampai umur tertentu harus pulang ke rumah Bapa. Karena itu anak-anak berkata, ajarkan kami kehidupan ini seperti apa. Kehidupan ini bagaimana. Supaya kita nggak salah jalan. Dan semua ada di sini Bapak Ibu. Karena orang tua pernah gagal, anak-anak nggak perlu mencontoh kegagalan orang tua. Saya berkata sama anak-anak saya, jangan mencontoh kegagalan papamu. Jangan mencontoh bagaimana papamu salah langkah. Tapi contohlah apa yang kalian bisa contoh. Apa itu yang benar, yang baik. Di mana kelahiran baru, ciptaan baru melakukan firman. Contohlah itu. Kerjakan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini serangan setan. Setan ingin mempertanyakan dan menyerang identitas saudara dan saya. Seperti setan mempertanyakan dan menyerang identitas Tuhan Yesus. Lalu setan ini pengen menyerang lewat kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Pak, itu loh tetangga punya mobil baru. Kenapa mobil kita masih tahun 2010? Itu loh Pak, TV-nya sekarang segede lemari. TV kita kecil. Kayak dunia Lilliput. Itu loh Pak. Itu loh. Mesin cucinya besar, bagus. Sebesar lemari es. Kenapa mesin cuci kita masih 3 tabung? Ada 3 tabung. 2 tabung maksud saya. 2 tabung. Masih 2 tabung. Yang itu sudah 1 tabung. Punya kita bukaannya dari belakang. Yang itu dari depan Pak.
dari atas. Ada memang dari belakang, nggak ada ya. Bapak Ibu, kalau ngikuti saudara nggak akan pernah puas. Yang namanya kebutuhan itu banyak. Dan lihat saudara yang ketiga, bagaimana iblis ingin menunjukkan kepada Yesus. Ayo, iblis ingin menyerang siapa yang saudara layani. Saudara kesini ini bukan melayani saya loh, para pelayan-pelayan ini. Mohon maaf saya sebut pelayan-pelayan Tuhan. Nggak melayani saya, oh melayani raja di atas segala raja. Persembahan yang kita kasih sangat kecil, sangat sedikit. Dibandingkan saudara mungkin bekerja, nggak ada apa-apanya. Tapi ada sesuatu yang saya bisa berikan. Kan saudara nggak tahu kalau saya doakan saudara. Saya akan berkata, Tuhan mereka melayani Engkau, raja di atas segala raja. Bukan melayani saya. Nah kalau Engkau yang dilayani, masa Engkau akan diam saja? Ini iblis ini kurang ajar. Pengen bilang sama Yesus, ayo layani saya Yesus. Yesus bilang, kebalik iblis. Kamu layani saya. Kenapa aku melayani kamu? Saudara, ini Bapak Haryono punya gedung ini. Bukan melayani Bapak Ibu dan saya. Ini melayani Tuhan. Loh benar. Bapak Ibu hadir bukan untuk saya, untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu hadir untuk saya, salah besar. Tahu ini Yesus. Dibawa ke tempat yang paling tinggi di puncak gunung pun. Saudara bisa bayangkan ya, ini seringkali terjadi gambarannya dalam hidup kita. Tuhan, saya ini sudah capek. Pokoknya gambarannya gitu. Kok yo ada aja setan. Dasar setan iblis dia bolos kurang ajar. Nah cuma kurang ajar gitu ya. Saking gregeten. Tapi ini kenyataan hidup. Semakin saudara ingin berkemenangan, saudara akan dibawa kepada tingkat pencobaan yang lebih besar. Saudara lihat, malah sekarang di puncak gunung. Saudara pikir anginnya itu gampang untuk orang habis puasa 40 hari loh. 40 hari loh Bapak Ibu. Terkadang kita cuma puasa pagi saya nggak makan Pak. Jam 12 saya makan. Itu aja dari pagi sampai jam 12 ngomelnya minta ampun. Yang ini salah, itu salah, ini keliru. Apalagi ini 40 hari, 40 malam loh Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan semua ini Yesus lakukan supaya saudara dan saya meneladani hidup berkemenangan. Ya, saudara akan menang. Yang pertama pastikan saudara sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru. Yang kedua, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi Matius 4 ayat 1. Bunyinya apa? Siapa yang membawa Tuhan Yesus? Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1. Roh Kudus yang membawa Yesus. Keluar dari pergumulan, Roh Kudus yang memimpin Tuhan Yesus. Pastikan itu. Jangan dipimpin roh dunia, tapi Roh Kudus. Baru yang ketiga, hidupi kebenaran firman Tuhan. Renungkan pagi, siang, dan malam. Ikuti apa yang ada dalam Alkitab. Lakukanlah itu. Maka engkau akan berhasil. Maka engkau akan beruntung. Kalau dunia berkata, tidak mungkin. Mana mungkin, mana bisa. Gajimu 1 bulan cuma berapa. Mau menikah, gak mungkin. Saudara diewe-ewe sama setan. Ya, gak mungkin kamu menghidupi keluargamu. Gak mungkin kamu bisa beli rumah. Gak mungkin kamu punya mobil. Siapa yang bilang? Ayatnya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Semua murid berkata, nonsen. 0 besar. Yesus bilang, sudah jangan banyak bicara, bawa kepadaku. Setelah dibawa, apa yang Yesus lakukan? Mengucap, dia angkat ke atas. Baru terjadi mujizat. Amin. Jangan ngomelnya lebih dulu.
Nang kono enak entuk anduk. Nang nggonmu entuk apa? Kerupuk. Wah, mek kerupuk. Kono enak entuke emas. Emas cuma 1 titik, Bapak. Saya sudah ditunjukkan ini loh Pak Emasnya. Lah. Cuma segitu. Loh, siapa tahu Pak, dibawa tidur taruh bawa bantal jadi 1 kilo. Ya sudahlah, terserah Anda. Ya kan? Dapat apa? Tisu, puji Tuhan. Di sana dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Bukan itu tujuannya, amin. Mari semua bangkit berdiri. Terimalah ya Tuhan setiap pujian, penyembahan, mazmur, juga persembahan anak-anak-Mu. Baik persembahan kasih, diakonia, ucapan syukur, maupun persembahan persepuluhan. Hati Tuhan disukakan dan Tuhan sudah berjanji akan memberkati, bahkan membawa anak-anak-Mu lebih mengasihi dan mengenal Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami sangat prihatin dengan apa yang kami dengar, apa yang terjadi dan apa yang ada akhir-akhir ini. Tuhan tolong kuasai para pemimpin negeri ini. Tuhan memberikan hikmat, kirim para malaikat-Mu membisikkan di telinga kanan dan kiri dari para pemimpin bangsa ini untuk mendengarkan dan untuk mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang rakyat sampaikan dan utarakan buat para pemimpin, itu akan didengar, itu akan diperhatikan, sehingga pemimpin di negeri ini di dalam takut akan Tuhan menjaga Indonesia tetap utuh, penuh damai sejahtera, dan kebijakan yang diambil tidak pernah bertujuan menyengsarakan kami, mempersulit dan membuat rakyat menjadi tersudut. Tetapi sungguh-sungguh kami boleh mengalami sukacita, kegembiraan, dan kami boleh melihat hari-hari yang baik yang kami akan jalani bersama Tuhan, dengan Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya para pemimpin bangsa kami, sampai pemimpin yang paling bawah, semuanya mengerjakan pemerintahan disertai takut dan hormat akan Tuhan, penuh kesungguhan. Kami percaya Indonesia milik Tuhan Yesus. Indonesia dijaga, Indonesia dilepaskan dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, dari segala pergumulan yang tidak perlu untuk kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mereka semuanya sungguh-sungguh boleh semakin mengasihi, mencintai, mengenal Tuhan, melayani lebih daripada hari-hari sebelumnya. Pergumulan, kerinduan, semua yang mereka harapkan, Tuhan menolong dan memberkati. Bapak terima kasih, kami menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir, dimanapun beliau berada, tangan kasih-Mu menjangkau, memimpin, memberkati, menolong mereka. Kami yang hadir, kami sudah diberkati. Seluruh jemaat, seluruh partner-partner pelayanan sudah diberkati. Kami mengucap syukur. Sebentar kami pulang, kami mau terima berkat dari Tuhan. Jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan memimpin, menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya, jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin.